Di Gunung Lawu ada sebuah kepercayaan yang masih dipegang banyak pendaki hingga hari ini. Jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu di tengah malam, karena bisa jadi yang memanggilmu itu bukan manusia. Di tahun 2018, seorang pemuda bernama Rama bersama 3 temannya memutuskan mendaki di Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Kandang. Mereka bukan pendaki profesional, namun mereka cukup berpengalaman untuk mengetahui resiko yang ada di gunung. Pendakian dilakukan saat musim kemarau, cuaca yang cerah, jalur yang ramai. Tidak ada tanda-tanda bahwa perjalanan tersebut akan berubah menjadi salah satu pengalaman paling menyeramkan dalam hidup mereka. Menurut pengakuan Rama, sejak awal sebenarnya ada beberapa kejadian kecil yang terasa aneh. Saat registrasi pendakian, seorang pria tua yang berjualan di sekitar base camp sempat menatap mereka cukup lama. Lalu berkata pelan, "Kalau dengar suara aneh malam nanti, jangan ditanggapi ya nak." Mereka hanya tertawa, menganggap itu sekedar cerita mistis khas Gunung Lawu. Namun beberapa jam kemudian, mereka mulai menyadari bahwa ucapan lelaki tua itu mungkin bukan sekedar nasihat biasa. Apa yang sebenarnya didengar Rama itu malam itu? Dan kenapa setelah kejadian tersebut, ia menghilang tanpa jejak selama 3 hari? Menjelang malam hari, mereka mendirikan tenda di sekitar pos 4. Kabut mulai turun perlahan. Suhu yang semakin dingin, sekitar pukul jam 11 malam. Saat teman-temannya sudah tertidur, Rama terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya. Pelan sekali, sangat pelan, dan ia terus memanggil namanya. Rama. Ia mengira salah satu temannya sedang bercanda. Namun ketika membuka mata, semua orang masih tertidur. Ia kembali memejamkan matanya. Semua orang masih tidur. Ia kembali memejamkan matanya kembali. Beberapa menit kemudian, suara itu kembali terdengar. Dan sekarang lebih dekat dan lebih sangat jelas. Rama. Kali ini berasal dari luar tenda, persis di belakang kepalanya Rama. Jantungnya langsung berdegup kencang. Namun, ia memilih diam. Karena teringat nasihat yang diberikan pria tua tadi siang, ia tidak menjawab, tidak membuka tenda, tidak melakukan apapun. Dan suara itu akhirnya menghilang. Namun ternyata itu baru permulaan. Dalam banyak cerita di pendakian Gunung Lawu guys, fenomena suara yang memanggil nama memang sering muncul. Menariknya, sebagian besar saksi mengatakan suara tersebut terdengar seperti orang yang mereka kenal. Dan menjelang pagi harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Kabut cukup tebal, jarak pandang tidak lebih dari 20 meter. Di tengah perjalanan, Rama melihat sesosok perempuan berdiri di antara pepohonan, mengenakan pakaian putih. Diam, tidak bergerak. Ia mengira perempuan itu adalah pendaki lain. Namun saat kepada teman-temannya, sosok tersebut sudah tidak ada. Mereka menganggap Rama hanya salah lihat atau halusinasi. Tetapi kejadian serupa terus berulang. Sepanjang perjalanan menuju puncak, Rama merasa seperti sedang diawasi. Setiap kembali menoleh ke belakang, selalu ada perasaan bahwa
seorang sedang mengikuti mereka. Namun, tidak pernah terlihat jelas sesosok itu. Semakin dekat ke puncak, perasaan tidak nyaman itu semakin sangat kuat. Dan menjelang malam kedua guys, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akhirnya terjadi. Malam itu mereka berada tidak jauh dari kawasan yang dikenal pendaki sebagai Pasar Setan. Sebuah lokasi yang sejak lama dipenuhi cerita mistis. Sekitar pukul jam 8 malam, Rama pergi sebentar untuk buang air kecil. Jaraknya hanya sekitar 50 meter dari tenda. Namun setelah itu, ia tidak pernah kembali. Teman-temannya mulai panik, mereka mencari ke segala arah. Memanggil namanya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Yang mereka dengar justru suara langkah kaki, suara orang berjalan, dan bisik-bisikan aneh dari balik kabut. Pencarian dilakukan hingga dini hari, tetapi Rama benar-benar sudah menghilang, seolah seperti ditelan gunung. Secara logika guys, kehilangan seseorang dalam radius puluhan meter memang terdengar sulit dipercaya. Namun kondisi kabut tebal, suhu yang sangat ekstrim, dan minimnya penerangan bisa membuat orientasi seseorang hilang hanya dalam hitungan menit. Pencarian resmi akhirnya dilakukan. Tim SAR turun tangan. Puluhan relawan menyisiri jalur pendakian, tetapi tidak ada jejak sama sekali. Tidak ada barang, tidak ada tanda keberadaan Rama. Lalu pada hari ketiga, seorang relawan menemukan Rama duduk sendirian di area yang cukup jauh dari lokasi hilangnya. Kondisinya lemas, tatapannya kosong, dan yang paling aneh, ia tidak terlihat seperti seseorang yang telah tersesat selama 3 hari. Ketika ditanya apa yang terjadi, jawabannya membuat semua orang merinding. Menurut Rama, ia merasa hanya menghilang selama beberapa jam saja, bukan 3 hari. Lalu guys, kemana sebenarnya ya Rama selama 3 hari penuh itu? Setelah kondisinya membaik, Rama mulai menceritakan apa yang ia alami. Menurut pengakuannya, saat meninggalkan tenda, ia melihat cahaya lampu di kejauhan, mirip seperti perkampungan kecil. Ia mendengar suara orang yang bercakap-cakap, berbicara dan mengobrol layaknya seperti di sebuah kampung. Suara pedagang dan suara musik tradisional khas Jawa. Karena penasaran, ia mencoba mendekat. Dan di sana ia melihat keramaian sangat nyata. Orang-orang berjalan, berjualan, dan tersenyum kepadanya. Seseorang bahkan mempersilahkannya duduk dan makan. Namun sebelum sempat menyentuh makanan, ia mendengar suara yang sangat keras. Seolah berasal dari kejauhan. "Rama, bangun!" Setelah itu, semuanya gelap, dan ia terbangun di lokasi tempat tim SAR menemukan dirinya. Cerita mengenai pasar gaib, guys, bukanlah hal yang baru di Gunung Lawu. Terdengar dari benar atau tidaknya kisah tersebut, kemunculan narasi yang serupa di berbagai saksi selama puluhan tahun memang menjadi fenomena yang menarik untuk diperhatikan. Hingga hari ini, Rama masih sulit menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ia mengalami hal yang sangat mistis, halusinasi akibat kelelahan, atau penjelasan lain yang belum diketahui sama sekali. Yang pasti, sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi mendaki Gunung Lawu. Bahkan menolak kembali ke jalur tempat dirinya yang pernah hilang. Karena menurut Rama, saat terbangun di hari ketiga, ia masih sempat mendengar satu kalimat, sebuah bisikan tepat di telinganya.
Dan bisikan itu membisikkan seperti, lain kali jangan datang sendirian. Menurut kalian guys, apa yang sebenarnya terjadi dialami oleh Rama? Apakah ini hanya efek kelelahan ekstrim saat pendakian? Atau ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki pengalaman misterius saat pendakian gunung, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Assalamualaikum.